Pada suatu ketika, Song Yi-so berencana untuk melamar Song Yi-kyung. Dalam perjalanan, dia mengalami kecelakaan dan menyebabkan dia meninggal dunia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Elvin Noviana. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe, udah dukung channel aku, udah bantu like, share, sama komen. Buat yang belum, please subscribe karena subscribe kan gratis, dan nyalain tombol loncengnya ya. Hari ini aku nggak mau bahas tentang skincare, aku mau bahas tentang drama Korea. Yap, drama Korea. Jadi aku dari kelas 3 SD itu udah nonton drama Korea guys, tapi aku nggak sefanatik itu yang kayak K-popers banget gitu tuh, enggak. Cuma aku suka drama Korea kalau aku suka sama pemainnya, alur ceritanya aku tonton. Tapi kalau pemainnya oke tapi alur ceritanya nggak oke, ya aku nggak tonton gitu. Dan drama Korea ini yang aku bakalan share ke kalian, drama Korea yang bener-bener jadul banget, tapi ini bagus untuk ditonton, recommended banget buat kalian karena anti mainstream. Bersyukurlah kalian yang udah nonton drama ini. Tapi yang belum, silahkan nonton dan nonton YouTube aku ini sampai akhir ya, biar kalian tahu sebagus apa sih drama ini. Drama apa sih sampai aku menggebu-gebu gini ceritanya? Karena ini bener-bener bagus banget guys, ini favorit aku setelah Descendant of the Sun ya. Judulnya 49 Days, rilis 2011. Udah 10 tahun yang lalu dan ini masih worth it kalau kalian tonton. Genrenya romance sama fantasi. Meskipun fantasi tapi nggak sefantasi yang bener-bener itu nggak masuk di akal gitu, nggak ya. Nah ini yang aku suka sama drama Korea itu apa? Mereka alur ceritanya itu bener-bener kayak seimbang antara kehidupan nyata gitu. Jadi nggak melenceng. Kalau misalnya di drama yang dokter ya dia akan sesuai kayak yang di dokter, bener-bener real gitu loh. Nggak ada yang sakit di mana, di perbannya yang mana. Ini bener-bener real, kayak itu tuh bukan drama gitu. Nah si 49 Days ini dia meskipun romance sama fantasi, nggak melulu romance, nggak melulu mesraan, tapi ada komedinya juga. Ini kalian kayak amazed, ih kok bisa ya, tapi lucu gitu loh. Kalian akan terhipnotis dengan alur ceritanya karena saking bagusnya. Nah, saking bagusnya si drama ini sampai akhirnya di tahun 2015 adaptasi ke sinetron di negara Filipina. Judulnya Pure Love. Tapi episodenya itu lebih banyak dibanding drama aslinya. Kalau drama Korea 49 Days cuma 20 episode. Kalau yang di Pure Love sinetronnya Filipina itu ada 75 episode. Kalau drama Korea sampai diadaptasi ke sinetron luar, itu tandanya apa? Kalian bisa nilai sendiri. 49 Days ini tayang di SBS TV dan dikarang oleh So Hyun Kyung dan disutradarai oleh Jo Yong Kwang. Ada beberapa pemeran yang ini pemeran highlight atau pemeran utama yang wajib banget kalian inget pemeran-pemeran ini nama-namanya, karena ini yang menjadi kunci di drama 49 Days ini. Yang pertama, ada Nam Gyuri yang berperan sebagai Shin Ji Hyun. Ini dia adalah pemeran utama dan karakter utamanya yang ada di 49 Days. Yang kedua ada Lee Yo Won. Dia berperan sebagai Shin Ji Min atau Song Yi Kyung. Nah, kenapa dia punya dua nama? Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut, makanya tonton video ini sampai akhir ya. Nah, Shin Ji Min ini dia adalah kakak kandung dari Shin Ji Hyun. Yang ketiga ada Jo Hyun Jae. Siapa sih yang nggak kenal Jo Hyun Jae gitu kan? Nah dia di sini berperan sebagai Han Kang, teman SMA-nya Shin Ji Hyun. Dan ini adalah pemeran favorit aku ketika aku nonton drama ini, Jung Il Wo Oppa. Dia berperan sebagai scheduler, atau aku biasa nyebutnya itu malaikat maut tapi ganteng. Atau juga dia berperan sebagai Song Yi-so. Jung Il-woo ini ada dua karakter di drama 49 Days ini. Dia sebagai scheduler atau malaikat maut aku nyebutnya, dan sebagai Song Yi-so. Nah, scheduler sendiri itu apa sih? Jadi tugasnya adalah menjadwalin orang-orang yang mau mati sekarat. Loh, ini mati, harus masuk ke lift
Dia jadi kayak kalau misalnya orang di drama 49 Days ini ya, kita bisa belajar tentang agama juga loh guys. Jadi belajar tentang lintas agama dan budaya Korea pun yang dipercayai sama masyarakat di sana juga diterapkan di drama ini gitu. Nah, tugasnya si scheduler ini apa sih? Dia yang bertugas untuk menentukan atau menjadwal seseorang itu mati hari itu atau masih berkesempatan untuk hidup. Contohnya gini, lo hari ini kecelakaan, lo mati, silahkan naik lift kematian, entah nanti menuju surga atau neraka. Kamu belum dijadwalkan mati, jadi aku kasih kesempatan tapi kamu harus nyelesain misi bla 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 bla. Jadi tugasnya si Jung Il Woo itu kayak gitu, scheduler atau penjadwal kematian. Kayaknya aku nyebutnya di sini sebagai malaikat maut, tapi ganteng guys. Dan ada dua pemeran antagonis tentunya. Siapakah itu? Yang pertama adalah Bae So Bin yang berperan sebagai Kang Min Ho, dia tunangannya si Shin Ji Hyun. Dan ada So Ji Hye yang berperan sebagai Shin In Jung. Nah, Shin In Jung ini adalah dia sahabat baiknya Shin Ji Hyun, sahabat karib, bener-bener gini banget gitu loh sama si Shin Ji Hyun ini. Tapi kenapa dia masuknya ke antagonis? Simak video ini sampai akhir ya, makanya langsung aja kita ke sinopsisnya. Oke, yang pertama adalah Shin Ji Hyun. Shin Ji Hyun ini mempunyai karakter yang kehidupannya sempurna, sangat-sangat sempurna. Dia cantik, baik, pinter, multitalenta, terlahir dari keluarga kaya, disukai banyak orang, bahkan dipuji sama teman-temannya. Yang mana keadaan Shin Ji Hyun yang sangat sempurna ini membuat orang yang jahat iri sama kondisinya. Ditambah lagi Shin Ji Hyun juga punya tunangan yang terlihat sangat sayang sama dia, yang namanya si Kang Min Ho tadi, dan akan segera menikah dalam waktu dekat. Selanjutnya kita akan bahas Shin Ji Min atau Song Hye Kyung. Song Hye Kyung bernama asli Shin Ji Min. Dia adalah kakak kandung Shin Ji Hyun seperti yang udah aku jelaskan di awal tadi, yang sudah lama hilang. Jadi si Shin Ji Min ini hilang ketika dia masih belia, bener-bener sangat masih kecil banget. Jadi dia gak inget siapa orang tuanya, gak inget siapa keluarganya, namanya aja dia gak inget. Dan ketika Shin Ji Min ini hilang, keluarga Shin Ji Hyun tidak berhasil menemukannya. Jadi benar-benar kasihan banget si Shin Ji Min ini, dia lontang-lantung sendirian. Dia gak ngerti keluarganya siapa, orang tuanya kemana, namanya sendiri lupa, keluarganya nyari gak ketemu juga. Alhasil si Shin Ji Min ini terlantar dan bertemulah dengan seorang anak laki-laki yang seusianya sebaya sama dia, yang sama-sama yatim piatu yang bernama Song Yi So. Nah, si Song Yi So ini bertemu dengan Shin Ji Min dan mereka memutuskan untuk hidup bersama dan tumbuh dewasa bersama karena sama-sama nasibnya yatim piatu. Dan ingat kan, si Shin Ji Min ini dia lupa sama namanya, dia nggak ingat keluarganya siapa. Alhasil sama Song Yi So ini dikasih nama Song Hye Kyung. Nah, inilah yang menyebabkan dia mempunyai dua peran juga, Song Hye Kyung dan Shin Ji Min. Mereka tumbuh dewasa bersama dan pada saat udah dewasa, mereka saling suka dan saling bergantung satu sama lain. Si Song Yi So cuma punya Song Hye Kyung dan si Song Hye Kyung cuma punya Song Yi So. Jadi mereka saling bergantung. Hingga pada suatu ketika Song Yi So berencana untuk melamar Song Hye Kyung. Dalam perjalanan dia mengalami kecelakaan dan menyebabkan dia meninggal dunia. Inilah yang membuat Song Hye Kyung frustasi dan mencoba untuk bunuh diri. Song Hye Kyung kalau malam bekerja di sebuah toko dan tidur di siang hari. Udah kayak kalong ya si Song Hye Kyung ini guys. Dia kalau malam kerja di toko, siangnya tidur. Udah kayak kalong dia guys. Dan dia selalu mencoba untuk bunuh diri saking frustasinya dia. Kerjaannya cuma makan, tidur, kerja, coba bunuh diri. Makan, tidur, kerja, coba bunuh diri lagi. Udah kayak gitu. Kehidupannya monoton banget karena saking frustasinya. Ya gimana sih ditinggal orang yang paling dia sayang dan satu-satunya yang dia punya di kehidupan dia, tinggal untuk selama-lamanya gitu guys. Dia gak punya siapa-siapa dan harus bertahan hidup sendirian. Kasihan banget ya si Shin Ji Min ini, ya Allah. Nah, karena si kakaknya Shin Ji Hyun ini kan tadi hilang waktu kecil dan gak ketemu, jadilah si Shin Ji Hyun ini anak tunggal dari pengusaha kaya raya. Hal inilah
yang semakin membuat orang jahat tadi iri guys. Karena ya warisannya otomatis akan jatuh ke tangan Shin Ji Hyun dong, karena kan dia anak tunggal. Kalau Shin Ji Hyun menikah ya masuk ke suaminya juga warisannya, bener gak sih? Nah ingat si Han Kang yang temennya masa SMA Shin Ji Hyun, dia mempunyai cafe guys, jadi dia pengusaha. Untuk Kang Min Ho sendiri, dia itu kan tunangannya si Shin Ji Hyun, tapi dia bekerja di perusahaan ayah Shin Ji Hyun juga. Terus kita masuk ke Shin In Jung. Ini karakter yang bener-bener jahat. Shin In Jung ini dia adalah teman baiknya Shin Ji Hyun. Dan kenapa sih marganya itu sama-sama Shin? Bener gak? Shin In Jung dan Shin Ji Hyun. Padahal mereka nggak ada hubungan darah. Jadi gini ceritanya. Shin In Jung ini dia diadopsi sama keluarganya Shin Ji Hyun. Dia disekolahkan, udah dianggap anak sendiri, dianggap saudara perempuan sama Shin Ji Hyun. Pokoknya sayang banget lah si keluarga Shin Ji Hyun ini sama Shin In Jung. Mereka nggak membeda-bedakan guys. Dan kelihatannya si Shin In Jung ini itu bener-bener sayang sama Shin Ji Hyun. Kemana-mana mereka berdua, tapi ternyata dia tuh jahat guys. Dia jahat banget. Padahal Shin Ji Hyun ini udah baik sama Shin In Jung. Keluarganya juga udah baik, dibiayain segala macemnya, nggak dibeda-bedakan. Tapi jahat. Kita langsung ke ceritanya. Pada suatu hari, Yi Kyung turun dari bus dan berkelana. Dia berdiri di tengah jalan yang benar-benar lalu lintasnya sedang padat dan dia berusaha untuk bunuh diri lagi. Akibat perbuatannya itu menyebabkan kecelakaan beruntun. Naasnya, Shin Ji Hyun sedang berada di lokasi kejadian. Dia gagal menginjak rem dan menabrak sebuah truk semi-trailer yang berhenti di tengah jalan. Tapi Yi Kyung berhasil selamat karena dia ditarik sama orang gitu loh, diselamatkan sama orang. Tapi akibat perbuatannya dia menyebabkan kecelakaan beruntun dan menyebabkan si Shin Ji Hyun ini kecelakaan dan koma. Beberapa saat kemudian arwah Shin Ji Hyun ini keluar dari dalam mobil guys. Dia otomatis kebingungan dong, karena dia melihat badannya sendiri dibawa ke ambulans. Ya gimana sih? Arwahnya keluar terus dia melihat badannya sendiri lagi sekarat, terkapar. Terus satunya orang yang memperhatikan Shin Ji Hyun itu adalah malaikat maut tadi. Jadi dia standby di situ pakai motor. Bayangin malaikat maut, dia tugasnya nentuin nih kapan lo mati, tapi dia bawa motor guys. Keren kan? Makanya ditonton dramanya. Bagus banget ini. Tapi si Shin Ji Hyun ini dia cuek aja sama si malaikat maut. Yaudah, aku ngikutin badan gue aja deh. Badannya kan dimasukkan ke ambulans, dia ikut di dalam ambulans itu dan dia memperhatikan di situ kan ada paramedis yang sedang berusaha untuk menghidupkannya kembali. Sesamanya di rumah sakit, dia tetap mengikuti tubuhnya dan di situ kan ada keluarganya Shin Ji Hyun yang datang. Dia berusaha untuk ngomong sama keluarganya. Kan keluarganya di situ otomatis shock dan nangis dengar kabar anaknya satu-satunya lagi dalam keadaan koma kritis. Arwah si Shin Ji Hyun ini berusaha untuk ngobrol sama keluarganya dan bilang sama orang tuanya, aku masih hidup, aku nggak apa-apa. Dia berusaha untuk menyentuh keluarganya, tapi ya nggak bisa, yang namanya kan arwah ya guys, nggak bisa lah. Di rumah sakit itu si malaikat maut pun ada di situ juga memperhatikan gerak-gerik si arwahnya Shin Ji Hyun tadi. Kemudian mereka kan ngobrol nih, bla 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 segala macam. Si malaikat mautnya ngomong sama si Shin Ji Hyun, kamu belum dijadwalkan mati. Jadi kamu masih bisa berkesempatan untuk hidup kembali. Kalau kamu mau hidup, kamu harus menyelesaikan misi. Kamu harus mengumpulkan 3 tetes air mata dari orang yang benar-benar tulus mencintai kamu, menyayangi kamu, tapi nggak boleh dari keluarga kamu. Dan aku kasih waktu 49 hari untuk mengumpulkan 3 air mata itu. Dengan pedenya Shin Ji Hyun, oke, nggak apa-apa, aku bisa kok, aku berani. Dia keinget nih, dia punya tunangan yang sayang sama dia. Dia punya 2 sahabat, yang salah satunya Shin In Jung, yang pasti ketiganya ini akan nangis dong ketika si Shin Ji Hyun ini mengalami kecelakaan dan koma. Jadi dia dapet nih air mata dari 3 orang tersebut. Dia dikasih lah kalung sama malaikat maut di sini untuk mengumpulkan 3 tetes air mata itu. Kalau ada yang menangisi si Shin Ji Hyun ini, air matanya tulus masuk ke kalung itu 1 tetes. Jadi dia harus mengumpulkan 3 tetes. Dia udah pede, gue bisa dapetin kok, nggak sampai 49 hari aku bisa.
dapetin 3 tetes air mata itu. Dalam menjalankan misinya untuk mendapatkan 3 tetes air mata itu, Shin Ji Hyun ini pinjam badannya Song Ye Kyung untuk menjalankan misinya. Karena kan Ye Kyung ini bekerja di malam hari dan siang harinya itu dia tidur. Nah, di siang hari badannya dipakai sama Shin Ji Hyun untuk menjalankan misinya. Gak bisa kan, orang gak bisa lihat arwahnya dia gak bisa berkeliaran. Otomatis dia harus pinjam badan orang sebagai perantara dia untuk menjalankan misinya dia gitu loh. Dia bekerja di restorannya Han Kang pakai badannya Ye Kyung. Cuma penampilannya ya penampilan khasnya Ji Hyun, dari rambutnya, karakternya karakter Ji Hyun, tapi badannya Ye Kyung. Beberapa hari setelah dia menjalankan misi, beberapa hari setelah dia masuk ke tubuhnya Ye Kyung dan berkeliaran di sana, dia pinjam uang ke malaikat maut. Ada di kehidupan arwah pinjam uang. Terus dia potong rambut segala, dia beli baju segala, ya Allah. Ada guys kehidupannya kayak gitu di alamnya arwah-arwah itu ternyata ada gitu loh. Jadi kalian nonton deh, ini seru banget. Dalam perjalanannya dia menyelesaikan misi udah kelewat beberapa hari, disitulah dia tahu fakta bahwa dia kecelakaan akibat dia melihat si tunangannya dan teman baiknya Shin In Jung ini bermesraan duduk intim di dalam satu mobil. Niatnya si Shin Ji Hyun mau melabrak mereka berdua, tapi naasnya dia udah kecelakaan duluan gitu. Nah, dari situlah dia sadar bahwa gak ada nih, dia gak bisa mengharapkan tunangannya sama sahabat baiknya sendiri Shin In Jung, karena mereka udah berkhianat. Mereka menjalin cinta dan mereka mempunyai visi misi untuk merebut perusahaan ayah Shin Ji Hyun. Ceritanya epic banget kan guys. Apakah si Shin Ji Hyun ini berhasil mengumpulkan 3 tetes air mata itu? Makanya kalian tonton dramanya, judulnya 49 Days, karena ini nggak cuma berkisah tentang romance, fantasi, tapi juga ada nilai yang bisa kalian petik bahwa di drama ini tuh ada hukum karmanya loh, dan kita bisa belajar tentang ajaran lintas agama karena drama 49 Days ini mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan takdir, eksorsisme, dan topik-topik spiritual lainnya. Serial TV ini diilhami oleh kepercayaan shamanisme Korea mengenai konsep jiwa yang berkeliaran selama 49 hari dan kemudian berpindah ke kehidupan selanjutnya. Selain itu, dikaitkan dengan ajaran agama Buddha seperti halnya reinkarnasi dan karma. Lokasi-lokasi di drama 49 Days ini juga memiliki nama teologi seperti restorannya Han Kang yang bernama Heaven dan Mount Destiny, di mana Ji Hyun dan Min Ho pertama kali bertemu. Namun konsep pengampunan, cinta sejati, dan jumlah dari 3 dikaitkan dengan Trinitas adalah pusat untuk Ji Hyun memperoleh air mata asli. Ketika Ji Hyun bertanya sama malaikat maut, apakah kamu seorang pria? Dijawab sama malaikat maut bahwa diskriminasi tersebut tidak dipraktikkan di dunia roh. Ini juga ada konsepnya di Galatia. Aku nggak tahu itu apa, tapi memang drama 49 Days ini berhubungan dengan agama juga guys. Jadi kepercayaan agama tertentu dan budaya dari Korea sendiri gitu. Jadi ini benar-benar anti mainstream dan bagus banget, kalian wajib nonton. Ada pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari drama itu, dimana orang yang kalian anggap tulus, kalian anggap baik, ternyata berkhianat di belakang kalian. Padahal kalian udah ngasih segalanya buat mereka, kalian udah baik sama mereka, tapi kenyataannya mereka berkhianat, dan itu bisa aja terjadi di kehidupan nyata kita. Masih banyak banget rahasia-rahasia yang ada di drama 49 Days ini yang hubungannya ini sama ini. Dan kenapa si Song Ye So ini jadi malaikat maut, padahal itu dia dulunya adalah pacarnya Song Ye Kyung yang meninggal. Jadi kalian tonton aja dramanya biar kalian tahu dan terpecahkan dengan sendirinya. Ini bakal seru banget. Apakah si Shin Ji Hyun bisa mendapatkan 3 tetes air mata dan bisa hidup kembali? Dan apakah ketika dia bangun, dia masih inget apa yang dia alami ketika menjadi roh? Kalian bakal tahu kalau kalian nonton si drama ini, karena ini bagus banget. Aku berkali-kali bilang ini bagus banget dan very recommended. So langsung aja nonton dramanya. Sekian dari aku. Insya Allah besok-besok aku akan kasih video lagi tentang drama Korea yang jadul tapi masih cocok dan masih epic untuk ditonton. See you guys, thank you for watching, dan jangan lupa subscribe-nya.